Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam anna hadha fardun 'alal kifayati wa innama yata'ayyanu 'alaika ma tusahhihu bihi i'tiqadaka fi usuliddini la ghairu wa kadzalika la yata'ayyanu 'alaika ma'rifatu furu'i ilmi tauhidi wa daqaihi walidyanu ala jami'i masailihi. Fa'lam lan ngerti sapa sira ana hadza ing satemene iki ta'allum belajar ilmu-ilmu sing wingi ku nek wingi ku fardhu ain, pelajari ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf, hukum fardhu ain, mengetahui yang bersifat global, yang berhubungan juga dengan diri sendiri secara langsung seperti sholat. Pembahasan sing saiki sing hukume fardhu kifayah. Fa'lam lan ngerti sira anna hadza utawi kita alum iku fardhu kifayatin, hukume fardhu kifayah. Wa innama lananging pestine ya ta'ayyanu dadi fardhu ain alaika ing atase sira apa ma perkara tusakhihu kang benerake sapa sira bihi kelawan ma i'tiqadaka ing keyakinan sira fi usuluddin ing dalem ilmu usuluddin la ghairu ora liyane ma tusakhihu bihi i'tiqadaka. Wa kadzalika lan kaya mengkono fardhu kifayah la yata'ayyanu ora dadi fardhu ain alaika ing atase sira apa ma'rifatu furu'i ilmi tauhidi ngaweruhi pira-pira cabange ilmu tauhid wadako iki lan pira-pira lembute detail-detaile ngono ilmu tauhid. Walidyanu lan nekani sira ala jami'i masail ing atase sekabehane pira-pira masalahe ilmu tauhid. Titik. Naam ya bener fardhu ain. In waradat lamuna tumeka alaika ing atase sira apa syubhatun syubhat fi usuluddin ing dalam usuluddin takhafu kang kuatir sira antak laha ing yento rusak sira fi atiqadika ing dalam keyakinan sira faya ta'ayyanu mongko dadi fardhu ain alaika ing atase sira apa halu tilka syubhati ngudari mengkono barang syubhat yang pokok-pokok yang dasar-dasar dari ilmu akidah, dari ilmu fikih, dari ilmu tasawuf itu fardunya fardhu ain untuk dipelajari. Tapi yang bersifat daqaik itu sing furu'iyah,
yang sudah detail-detail dari ilmu akidah. Misalkan seperti aliran-aliran di dalam ilmu dalam akidah, itu sudah detail-detail, kudakoik. Tapi kalau yang pokok-pokok ikut apa? Akidah khamsin, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil Rasul, 1 sifat jaiz. Kalau itu fardunya fardu ain, bukan fardu kifayah, karena itu yang pokok. Nah, kalau yang bersifat dakoik, yang sudah furu', perkembangan dari ilmu akidah, ya, seperti sudah bicara tentang permasalahan pemahaman ayat-ayat mutasyabiha di dalam Al-Quran. Pembahasan akidah kan juga tentang itu. Misalkan apa, innallaha ala arsyistawa, Allah ada di arsy. Itu memunculkan banyak pandangan akidah yang berbeda-beda, pandangan teologis, bahasa lebih umumnya begitu. Kalau seperti itu bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Sing wis angel-angel ngono ku, sing wis furu'iyah, yang masalah perkembangan masalah itu sudah, itu bukan fardu kifayah. Tapi yang pokok-pokok fardu kifayah. Ilmu syariat misalkan syahadat, sholat, sampai rukun-rukunnya sholat, fardu ain semua itu. Karena setiap orang wajib sholat, jadi kudu sah sholatnya harus mengetahui rukun-rukunnya. Mubtilat juga harus tahu. Dan terkait dengan sholat apa, wudu harus tahu, itu fardu ain semua. Nanti mengenai perbedaan pendapat tentang wudu yang tidak sampai 2 kolah airnya, terus imam-imam madhab, perbedaan pendapat imam-imam madhab, lah itu baru fardu kifayah. Nanti sing masail yang furu'iyah, yang dakoik itu fardu kifayah. Tapi yang usul di sini disebut sebagai usuluddin, yang usul, yang pokok-pokok, yang dasar-dasar itu hukumnya fardu ain. Mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu fikih atau ilmu syariah, mempelajari ilmu tasawuf, ilmu qalbi, sing pokok-pokok tetap hukumi wajib ain. Yang memahami penyakit hati, syirik iku apa, riya iku piye, sombong iku piye, takabur iku piye, iku tetap fardu ain hukumi. Nah, sing sudah masail yang furu'iyah, sing masalah yang sudah berkembang dari 3 usuluddin itu, dari tauhid, dari fikih, dari tasawuf. Kan kalau sudah daqaik, sing jelimet-jelimet, sing detail-detail, sing masalah-masalah furu'iyah, itu baru fardu kifayah. Tapi yang usul, yang pokok-pokok berhukum fardu ain. Fata'aifa yata'ayyanu moko dadi fardu ain alaika ing atase sira wa halut tilka syubhati, mudari mengkono-mengkono syubhah. Bima kelawan perkara kana kang mungkin apa ma minal kalami saking pembicaraan, saking guneman al mukni'i kang gawe marem, gawe tenang ya ati. Titik. Wa iyyaka wal mumarata wal mujadalata fa innaha ta'un mahdun la dawa alahu fahtariz minka juhdaka. Wa iyyaka lan wedya sira wal mumarata ing mumaroh para padu, wal mujadalata tegese para padu berdebat. Fa innaha moko sak temene mumaroh iku daun penyakit mahdun kang mulus, la dawa kang ora ana tamba iku maujud
lahu keduwene dak. Fahtariz mongko njaga sapa sira minhu saking daun juhdaka ing kuwasa sira ing usaha temen sira. Fa innaman mongko sak temene wong irtada kang selendangan sapa man hu ing daun lam yuflih mongko ora bakal bejo sapa man illa ayata ghammada angin yen to ngubengi hu ing man sapa Allah taala bi rahmatihi kelawan rahmati Allah wa lutfihi lan kawelasane Allah. Di dalam masalah agama baik itu ilmu tauhid atau ilmu fikih atau ilmu tasawuf itu ada daqaik seperti yang sudah saya sampaikan. Iku ono furu' masalah-masalah yang berkembang. Itu wajar, sesuatu yang biasa. Masalah-masalah berkembang itu karena juga manusianya berkembang. Dan agama itu bersentuhan dengan banyak budaya. Misalkan di Indonesia lebih pas menggunakan dalil-dalil syaraknya Imam Syafi'i. Di negara lain bisa berbeda, bisa lebih pas menggunakan pendapatnya Imam Maliki. Di belahan dunia yang lain juga bisa berbeda, lebih pas menggunakan Imam Hanafi, misalkan seperti itu. Itu hal yang biasa. Makanya itu menjadi rahmat bagi umatnya, perbedaan pendapat para ulama loh ya, bukan orang yang asal ngomong. Kalau orang yang beda pendapat asal ngomong, tidak punya ilmu, itu tidak boleh jadi pedoman. Tapi ulama-ulama mujtahid bila mereka berbeda pendapat, itu tuntunan agama kita tidak boleh mumaroh mujadalah. Apa mumaroh mujadalah itu? Mujadalah itu debat tanpa ilmu, debat yang tidak memiliki dasar. Basa Jawane para padu. Dibedo pendapat, sing pendapat itu ndak duwe dasar. Beda dengan bahsul masail. Bahsul masail itu kan ya isinya debat. Masalah kok dibahas? Masalah itu sendiri sudah masalah. Kok dibahas lagi? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu bukan membahas masalah, tapi mengungkap perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yang itu akan membuat kita menerima wawasan ilmu atau bertambah wawasan ilmunya. Di situ boleh kita mengusulkan atau musyawarah, bukan mujadalah. Makanya judulnya bukan mujadalatul masail. Karena kalau mujadalah itu debat ngawur. Debat yang tidak memakai hujjah. Debat tanpa dasar. Itu harus dihindari betul. Kita makanya tahu ini salah satu imam-imam di bidang ilmu fikih itu juga berbeda satu dengan imam yang lain. Malah ada yang muridnya, Imam Syafi'i itu salah satu murid Imam Hanafi, itu ada berbeda di dalam masalah furu'iyah.
tapi akhlaknya luar biasa. Imam Syafi'i itu kalau terkena masalah, mendapat ujian yang besar, yang berat, Imam Syafi'i itu tawasulnya ke gurunya, mendatangi makbaroh gurunya setiap hari, sholat 2 rakaat dulu di rumah, lalu berangkat menuju makbaroh gurunya. Padahal Imam Syafi'i dalam beberapa hal furu'iyah, dalam hal fikih yang furu'iyah itu berbeda pendapat juga dengan gurunya, tapi tidak pernah mujadalah, tidak pernah mendebat gurunya, tidak santun terhadap gurunya. Jadi beliau punya dasar hujjah karena beliau juga mujtahid, memenuhi syarat mujtahid, tapi gak debat karo guru nih. Imam Ghazali dawuhno, orang yang suka berdebat, mumaroh atau mujadalah, fa inna hadaun mahdun la dawa alahu. Orang seperti itu sakit, berpenyakit yang tidak ada obatnya. Ini kalau dirunut nanti di dalam kitab Berjalan Mempelajari Ilmu Tasawuf, Ilmu Akhlak, itu nanti sampai ke satu watak yang disebut dengan sombong. Jadi orang yang suka debat itu akan kena penyakit sombong karena merasa paling benar. Maka harus kudu di dalam konteks musyawarah. Jadi gak oleh kemudian ngotot karo pendapatnya sendiri, di mana pendapatnya tidak dilandasi dengan hujjah yang benar. Hujjah itu bisa berupa Al-Quran, bisa berupa hadis, bisa berupa kaul-kaul ulama, ya, yang bisa dipedomani. Kaul-kaul a'immah, para imam yang bisa dipedomani, itu hujjah. Kalau tidak namanya mujadalah. Di hati-hati iya kawat diyosiro fahtaris, jogon awakmu judaka sekuat tenaga dari berdebat tanpa ilmu, berdebat tanpa hujjah. Fa inna man irtadahu lam yuflih. Siapa orang yang senang berdebat, selendangan, itu berarti dia selalu menggunakan, berarti senang berdebat, debat sing gak nganggo ilmu, debat sing gak duwe hujjah, lam yuflih, dia tidak akan beruntung, gak bakal bejo uripe. Orang yang seperti ini harus selalu memohon rahmatnya Allah, lutfahnya Allah. Kita harus belajar akhlak-akhlaknya para imam-imam kita. Beliau ya berbeda, ada perbedaan, makanya muncul pendapatnya qaul Imam Syafi'i, qaul Imam Hanafi, qaul Imam Maliki. Beda, artinya berarti kan ada yang berbeda dalam menyikapi satu masalah furu'iyah. Tapi beliau luar biasa akhlaknya. Mendebat tidak berani, tidak beliau lakukan. Debat dalam arti mujadalah, gak cocok aku. Nanti kalau kalian belajar akidah, ya itulah cikal bakal munculnya atau keluarnya, cikal bakal munculnya aliran lain di dalam akidah. Ada Mu'tazilah, Wasil bil Ato ini. Nah, itu kan debat guru nih, mengingkari gurunya, mendebat gurunya, lalu dia keluar dari barisan gurunya, akhirnya dia sesat. Itu berbahayanya orang yang suka berdebat. Debat dalam arti yang mana lo ya? Nah, maka sebenarnya dihindari saja istilah debat itu. Karena debat itu pasti akan berkonotasi
negatif. Nah, itu istilah mujadalah. Nanti yang baik apa? Wasyawirhum fil amri. Musyawarah. Mengutarakan pendapat dengan hujah yang baik, dengan hujah yang kuat. Nah, ini bukan mujadalah, jangan gunakan mujadalah, gunakan saja musyawarah. Jadi wong sing seneng debat itu dia punya penyakit hati ladawa Allah, sehingga ono tomboni. Dan orang yang senang berdebat irtadahu lam yuflih. Orang seperti ini tidak akan beruntung hidupnya. Naudzubillah wal yadubillah. Tsumma alam moko ngawruana sapa sira annahu sak temene kelakuan iku idza kana tatkalane ono iku fi kulli kutrin ing dalem saben-saben perjajahan, saben-saben daerah sapa dain wong kang aja-aja min duati ahli sunnah saking wong kang aja-aja marang ahli sunnah yahillu kang bisa ngudari sapa dain asyubaha ing syubhat ing pira-pira asyubaha ing pira-pira syubhat wa yarudulan nolak sapa dain ala ahli bid'ah ing atase ahli bid'ah wa yastaqilulan anduweni sapa dain biadali ilmi marang ikilah ilmu wa yusofilan gawe bersih sapa dain kuluba ahlil haqqi ing pira-pira atine ahlul haq an waswasil mubtadi'ati saking waswas pengridune wong kang agawe bid'ah fakot sakoto mongko teman-teman gugur apa al fardu aman saking wong siwahu kang sakliyane dai kalau di satu daerah itu sudah ada ulamanya, maka dalam hal masalah-masalah furu'iyah itu yang bukan ulama sudah gugur kewajiban fardu ainnya. Sakoto al fardu amman siwah, jadi wis gugur kewajiban. Kalau di satu daerah iku wis sono ulamae sing memahami masalah-masalah sing sampai furu'iyah. Berarti pun boten perlu nggih, Bu, belajar. Belajar tetap perlu. Kalau kita mau lebih sungguh-sungguh memperdalam, ya bagus. Karena kan akan datang masanya para ulama-ulama itu wafat, maka pasti butuh pengganti. Maka tidak apa-apa kalau kita sudah mengetahui satu masalah, wis paham fikih nganggo takrib, wis tahu belajar. Mundak maneh Fathul Qorib, mundak maneh Fathul Muin, mundak maneh misalnya atau Fathul Wahab, mundak maneh kamu belajar lagi Muqaranatul Madzahib, Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, atau Muqaranatul Madzahib, Al-Fiqhu ala Al-Madzahibil Arba'ah. Mboten napa-napa, malah bagus, malah sae. Karena di dalam kerangka terus mencari ilmu. Gugur kewajiban. Tapi kalau di daerah itu tidak ada, maka harus ada yang menggugurkan kewajiban itu. Salah satu di antara orang sedaerah itu kudu ono sing lebih, harus mau belajar lebih, tafakuh lebih, agar gugurlah kewajiban semuanya. Itu menjadi fardu kifayah. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono fardu ain la yalzamu ora wajib ka ing sira min ma'rifati iki ilmi sirri, saking ngawruhi pira-pira lembute ilmu sirri. Hati sing detil-detil lo ya. Wa jami'i syarhi ajaibil qalbi lan sakabehane penjelasane pira-pira gegawoe ati. Ilama kejaba perkara yufsidu kang rusak apa malika ing atase sira ibadata ka ing ibadah sira
Fayajibu mongko wajib aleka ing atase sira apa ma'rifatuhu ngaweruhi ma yufsidu alaika ibadataka. Kalau sesuatu itu mengancam ibadahmu, maka menjadi wajib kita mengetahui, kita mempelajari. Litajtaniba supaya bisa ngedoi. Misale tanda-tanda haid, tanda-tanda suci itu bagaimana? Nah, itu sudah perkara yang furuk, sudah detil. Bukan hanya sekedar bersucinya semua manusia, semua orang, tapi khusus perempuan. Lah karena itu terkait dengan ibadahmu, ibadah kita sebagai perempuan, ya fardu ain, bukan fardu kifayah. Nanti mempelajari ilmu fikih yang terkait dengan haid bagi semua perempuan hukumnya fardu kifayah, fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi bahkan sampai hukum itu jelas. Kalau suaminya tidak bisa mengajari atau dia tidak punya ilmu tentang masalah haid, suami ini wajib mengantarkan istrinya untuk belajar ilmu ini. Kalau dia tidak bisa mengajari istrinya, maka suami wajib membawa istrinya ke seorang guru yang dia harus belajar, karena itu terkait dengan ibadah. Lagi, illa ma yufsidu 'alaika ibadataka fayajibu 'alaika ma'rifatahu litajtanibahu. Kecuali hal yang furu itu atau hal yang detail itu, yang dakoik itu terkait langsung dengan dirimu, dengan ibadahmu, maka itu tetap berhukum fardu ain, bukan fardu kifayah. Alhamdi lan muji, wa syukri lan syukur. Jadi ilmu sirri yang terkait dengan ikhlas, alhamd, asyukru, wa tawakkal, wa nahwi dzalika, lan sepadane mengkono ikhlas, alhamdu, wa syukru, wa tawakkal, fayalzamu mongko wajib ka ing sira apa ma'rifatuhu ngaweruhi ma yalzamuk, ngaweruhi ma yalzamuk, apa yang wajib yang terkait dengan dirimu secara langsung, itu adia supaya bisa nekani sapa sira hu ing ma yalzamuka, hal-hal yang wajib bagimu. Itu adia supaya bisa nekani sapa sira hu ing ma yalzamuka, la yalzamuka ma'rifatu sairi, la yalzamu ora wajib ka ing sira ma'rifatu sairi abwabil fikih, ngaweruhi sekarine pira-pira bab fikih, minal buyui bayane pira-pira bae hukum jual beli, wal ijarati lan pira-pira ijarah, wan nikahilan nikah, wat tolaqilan tolak, wal jinayatilan jinayah. Nah, innama kullu dzalika ing pestine utawi sakabehane mengkono-mengkono buyu ijarat nikah wat tolak wal jinayah iku ala kifayah ing atase fardu kifayah. Ing kulta mongko lamun ngucap sapa sira pengucap hadzal qadru min ilmi tauhid la yahsulu binadharil insani min ghairi muallimin. Hadzal qadru tawi ikilah kadar min ilmi tauhid saking ilmu tauhid iku hal yahsulu ana ta bisa hasil apa qadar, ana ta bisa hasil apa qadar binadharil insani kelawan angen-angene menungso min ghairi muallimin saking tanpa guru. Utamanya ilmu tauhid iku harus nganggo guru. Nah, walaupun semuanya fikih kudu nganggo guru ben gak salah, semuanya harus nganggo guru, tapi tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah iku kudu luweh temenan leh golek guru. Iki kaitane karo akidah. Hal yahsulu binadharil insani min ghairi muallimin, gak iso tanpa petunjuk dari muallim, dari guru. Falam
annal ustada fatihun wa musahilun wa tahsilu ma'hu ashalu wa arwahu. Wallahu ta'ala bifadlihi yamtannu ala man yasha' min ibadihi fayakun huwa muallimahum subhanahu wa ta'ala. Fa'lam mongko weruh sapa sira anal ustada sak temene guru ku fatihun wong kang buka. Dadi kudu nganggo guru kabeh. Sebab guru itu pembuka, musahilun lan kang gampangaken. Guru itu yang memudahkan kita paham. Petahsilan kang ngasilake mahu dalam sartane guru. Azhalu utawi luweh iku ing dalam sartane guru, azhalu utawi luweh gampang, warwahulan luweh kepenak. Wallahu tawi Allah taala bifadlihi hale kelawan anugrahe Allah yamtannu iku paring nikmat sapa Allah ala maning ngatasi wong yasha kang ngersake sapa Allah min ibadihi bayane kaulane Allah. Alhamdulillah dadi santri duwe guru, duwe sing nuduhno, duwe sing buka, duwe musahil, duwe muhassil. Faya kuno mongko ana sapa Allah wa ya Allah ku muallimuhum iku muallimuhum gurune Ustad Fatih Musahil guru subhanahu wa ta'ala. Moho suci Allah wa ta'ala lan moho luhur Allah nek gurune bener sanate jelas insyaallah oleh petunjuk ilmune ya bener. Mulane guru iku sing paling penting. Jadi menentukan guru itu yang paling penting. Siapa guru kita itu yang terpenting. Dia akan menentukan kehidupan kita, pemahaman keagamaan kita. Iki sing disebut jenenge sanad ilmu. Itu yang paling penting dan harus kita perhatikan. Ben kepingin selamat dunyane, kepingin selamat akhirate. Muga-muga Allah paring pituduh, paring anugerah kita kabeh. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi afati minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa misna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani fardutu ilayya inda hajati ilayh wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.